Jadi kita hidup 1925, sekarang 2025. So bayangkan there will be plenty of things that is going to be happening. Pax Americana dalam bentuk globalisasi itu kan satu keseimbangan yang dinamis gitu loh. Geopolitik Pax Americana juga satu keseimbangan yang bagus, relatively peaceful tanpa perang besar oleh great powers, walaupun ada perang-perang kecil, tetapi tidak sebagaimana nuclear war yang ditakutkan orang kan. Nah, pertanyaannya adalah abad 21 nih, ide apa yang mendominasi? Apakah ide kayak Trump yang kembali ke masa lalu? Karena itu kalau dia menjadi Mad King, kita semua ikut jadi Mad King gitu loh. Atau kita Mad Follower gitu loh. Kalau abad 21 misalnya kan kita lihat teknologi yang paling terdepan sekarang yang akan kurang lebih jadi motor perubahan besar ke depan. Ya kalau teknologi digital, smartphone kan sudah terjadi kan, tetapi kan ada artificial intelligence. Nah, kalau kita bayangkan masa depan ekonomi dunia dan ekonomi Amerika tentu saja, ini kira-kira nanti gimana, Cel? Karena kan tadi Celi sudah membahas soal abad 20 ya, yang kira-kira ya Pax Americana itu kan paling mewarnai lah ya. Abad 20 kan the American Century. The American Century. Ya. Terus kemudian awal abad 21 sekarang ini ternyata ada The Mad King. Yang 2 bulan ini membikin dekade kedua dan dekade ketiga abad 21. Iya, jadi membikin kita Mad jadi bertanya-tanya gitu, kok ada muncul lagi ide tentang tarif, autarki dan seterusnya yang tadi kita bahas. Jadi kita kan gimana kira-kira ini abad ke-21 ini? Karena di sisi lain juga kan ada tech bros ada artificial intelligence dan lain-lain gitu. Tapi ada autarki, ada tarif dan seterusnya. Gimana Cel? Kayaknya sejarah berputar cepat kan. Kan kalau Trump kan pertama kali menjadi presiden kan 2016, sekarang kan 2025 kan, jadi dekade kedua dan dekade ketiga abad ke-21 gitu kan, Mad King gitu ya. Abad 21 terus seperti apa? Kan kalau tadi kan abad 20 kan, Pax Americana sampai sekarang 80 tahun kan, tapi kan sejak tahun 45, jadi paruh kedua abad ke-20 gitu. Dan secara perkembangan ekonomi ya kalau abad 19 kan Pax Britannica. Ya kan, Pax Britannica diganti Pax Americana. Nah, secara perkembangan ekonomi di luar Uni Soviet yang sudah runtuh kan sudah diceritakan dengan bagus oleh Slouching Toward Utopia oleh Bradford DeLong ya. Di mana inti dari segi pemikiran dan ide abad itu berisi dari pemikiran 3 orang lah dalam interaksi yang dinamis. John Maynard Keynes, kemudian ada Polanyi, bagaimana pasar diatur, transformation kemudian bagaimana dorongan pasar, bagaimana pasar berfungsi membagi informasi, kreativitas itu dari Friedrich Hayek, ya. Nah, pertanyaannya adalah abad 21 nih, ide apa yang mendominasi? Apakah ide kayak Trump yang kembali ke masa lalu, seperti kata Sal tadi kan berputar cepat nih. Nah, kalau abad 20 kan kalau abad 21 misalnya kan kita lihat teknologi yang paling terdepan sekarang yang akan kurang lebih jadi motor perubahan besar ke depan. Ya kalau teknologi digital, smartphone kan sudah terjadi kan, tetapi kan ada artificial intelligence yang baru 2-3 tahun terakhir dan disadari ke depannya menjadi motor utama perubahan yang besar. Perubahannya tuh eksponensial. Eksponensial bagaimana pada awal abad 20 electricity, radio, mobil, telegram, kemudian pertengahan abad 20 ada televisi, macam-macam kan, pesawat, jet. Abad 21 kan kita sudah lihat teknologi yang akan ini. Bagaimana pemikirannya, bagaimana tokoh politiknya, apakah terjadi convergence lagi? Apakah terjadi satu keseimbangan baru? Kalau di abad 20 kan ada Keynes, ada Hayek, ada Polanyi, ada variasi pemikir lain yang mempertemukan kreativitas dan kebersamaan, individualisme dan social necessity. Itu kan Pax Americana dalam bentuk globalisasi itu kan satu keseimbangan yang dinamis gitu loh.
geopolitik Pax Americana juga satu keseimbangan yang bagus, relatively peaceful tanpa perang besar oleh great powers, walaupun ada perang-perang kecil, tetapi tidak sebagaimana nuclear war yang ditakutkan orang kan. Nah, abad 21 apa? Terutama pertanyaan ekonomi sahal kan. Apakah kita mundur ke belakang kalau kita dipimpin oleh orang kayak Trump? Yeah. Mundurnya gak main-main lagi, jauh banget ke belakang gitu loh. Nah, ini pertanyaan penting Hal. Jawabannya kita akan diskusikan bagaimana history unfolds. Diskusikan di podcast Freedom Institute. Yeah. Saya kira memang ini terlalu singkat untuk kita bahas di dalam forum ini sekarang. Jadi memang perlu sesi tersendiri, podcast tersendiri, khususnya untuk membahas 3 pemikir yang tadi saya disebutkan ya. Abad 20, Polanyi, ada Keynes, ada Hayek. Transformation ini kan kurang banyak dibahas di Indonesia. Ini di luar pemikiran Marxisme ya, Uni Soviet, komunisme. Betul. Tapi yang menang lah, pemikir yang menang. Yang John Maynard Keynes, bukunya yang bukan dia kan dia kalau ini kan esai, kumpulan esai, tapi kan dia pendiri atau peletak dasar makroekonomi lah kalau diantara ekonom ya, yang kita bicara sekarang tentang makroekonomi, GDP, fiscal policy itu Keynesian policy. Nah, tentu saja itu kita nggak urusan lah internal ekonomis lah itu, kita minta nanti Khatib Basri atau Raden Pardede untuk diskusi itu, tapi kita kan potret besar. Jadi bagaimana dia berpengaruh terhadap dunia yang besar, pemikiran ekonominya, pemikiran geopolitiknya, dan sekarang kan kita bicara pusat perhatian kita pemimpin politiknya. Karena dalam demokrasi kan pemimpin politik, apalagi dia bukan hanya kayak Trump ini menang presiden, posisi presiden, tapi juga di Kongres kan senatnya Republikan menang yang dia kuasain, House of Representative-nya, DPR-nya dia juga menang yang dia kuasain. Jadi benar-benar dia pelaku sejarah yang mendominasi. Karena itu kalau dia menjadi Mad King, kita semua ikut jadi Mad King gitu loh. Atau kita Mad Follower gitu loh, kira-kira kayak gitu. Jadi itu pentingnya kita mengikuti supaya kita bisa memahami. Dan mudah-mudahan kita bisa ikut memperkuat para mereka teman-teman mau di Amerika, di Eropa yang mencoba mencari jalan. Jangan lupa loh, ini kan baru early steps of the 21st century. Betul. Kita kalau di abad 20 hidup di tahun 1925, baru selesai Perang Dunia Pertama, baru selesai Revolusi Rusia, baru mau Smooth Holy Tariff Act tahun 1930, Presiden Roosevelt masih satu window lagi. Jadi masih banyak yang akan terjadi. Belum lagi Perang Dunia Kedua tahun 1945. Ya kan? Ronald Reagan kan masih 50 tahun lagi setelah itu gitu loh. Jadi kita hidup 1925, sekarang 2025. So bayangkan there will be plenty of things that is going to be happening. In the future. Mengetahui the future gimana kan? Kutipan dari Bismarck itu. Bismarck. Ya kita kan nggak bisa tahu ini kan. But you follow the footsteps of God, gitu loh, the horse of history, ada jejak-jejaknya. Kita lihat, kita amati, kita cium-cium kemana arah sejarah, gitulah, kira-kira kayak gitu. Dan itu yang kita ingin lakukan dan sedang lakukan di podcast ini. Mudah-mudahan dibantu oleh buku-buku yang memang sudah sangat bagus untuk dibaca dan direnungkan, karena kayak buku Keynes nih, ini kan dia tahun 30-an dia menulis The Economics of the Grandfathers, grandchildren gitu ya. Dia menulis bayangan dia 100 tahun kemudian, 1 abad kemudian, di mana economic necessity bukan sudah kita bisa atasi dengan teknologi. Ini kan utopia dia, ini slouching toward utopia, bahwa problem ekonomi, Malthusian challenge of humanity itu bisa, udahlah. Soal makan, soal pangan, soal yang dasar nggak ada lagi. Tapi kemudian karena itu manusia mulai mengatasi problem-problem atau yang esensial, hubungan antara manusia, sympathy, empathy, inspiration of life. Itu kan utopianya Keynes. Mudah-mudahan kita nggak akan pernah sampai ke sana. Tetapi kan sistem ekonomi seperti globalisasi yang berhasil mendekatkan kita kepada aspirasi orang-orang seperti Keynes.